Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Flora Riansyah Aceh dengan NPM 2515100112. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah pengantar akuntansi niaga dan manufaktur, yaitu soal bagian A. Pemahaman konsep. Soalnya 1. Apa tujuan penyusunan neraca saldo? Soal kedua, mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Soal ketiga, sebutkan minimal 4 akun yang biasanya memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang. Soal keempat, apa yang dimaksud dengan prinsip akrual basis dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian? Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1. Tujuan utama penyusunan neraca saldo menurut Heri adalah untuk memverifikasikan keakuratan matematis dari proses pemindahan bukuan atau posting yang telah dilakukan secara spesifik. Neraca saldo bertujuan untuk membuktikan bahwa total saldo di debit telah sama dengan total saldo di kredit. Selain itu, neraca saldo berfungsi sebagai ringkasan saldo akun yang disusun secara sistematis untuk mempermudah akuntan dalam mendeteksi kesalahan pencatatan dan sebagai dasar utama dalam mempersiapkan penyusunan laporan pada tahap berikutnya. Saya memahami bahwa laporan neraca saldo ini berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kualitas dalam proses akuntansi. Sebelum melanjutkan ke tahap penyesuaian, neraca saldo berperan sebagai penyaring untuk memastikan tidak ada kesalahan angka yang lolos ke tahap laporan keuangan. Dengan adanya ringkasan yang disusun berdasarkan kode akun, proses pemeriksaan ulang bisa menjadi jauh lebih efisien karena kita tidak perlu lagi memeriksa setiap halaman buku besar secara manual. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Menurut Wiggin, Kimmel, dan Kiso, neraca saldo yang dibuat langsung dari buku besar biasanya belum menunjukkan kondisi keuangan yang sebenarnya pada akhir periode. Hal ini dikarenakan adanya transaksi atau peristiwa yang terjadi secara bertahap seiring berjalannya waktu, seperti penyusutan aset tetap, pemakaian perlengkapan kantor yang tidak dijurnalkan setiap kali digunakan, serta adanya biaya-biaya yang sudah terjadi namun belum didukung oleh dokumen penagihan. Tanpa adanya jurnal penyesuaian, saldo-saldo dalam neraca saldo akan memberikan informasi yang menyesatkan karena tidak mencerminkan nilai sisa yang real. Berdasarkan yang saya pahami, situasi ini muncul karena akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang bersifat mendadak seperti jual beli, tetapi juga perlu mencatat peristiwa yang berhubungan dengan akural dan berlangsung terus-menerus. Contohnya perlengkapan kantor yang kita beli di awal bulan, pasti nilai asetnya akan berkurang karena digunakan setiap hari, tetapi secara teknis tidak mungkin bagi kita untuk mencatat setiap kali selembar kertas atau pulpen digunakan. Di sini jurnal penyesuaian berfungsi untuk memperbaharui informasi tersebut. Selain itu, saya juga menyadari bahwa tujuan utama dari penyesuaian ini adalah untuk mengikuti prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip penandingan. Tanpa adanya penyesuaian, laba yang dilaporkan dapat menjadi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Contohnya, jika ada biaya menjadi tanggung jawab perusahaan tetapi belum dibayarkan pada akhir periode dan kita tidak mencatatnya, laporan keuangan kita tidak dapat dipercaya dalam menunjukkan biaya yang sebenarnya terjadi dalam periode tersebut. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Merujuk pada standar akuntansi keuangan atau SAK, terdapat 4 perusahaan dagang yang secara rutin memerlukan penyesuaian di akhir periode, yaitu akun persediaan barang dagang, yaitu untuk menyesuaikan nilai persediaan barang dagang dengan jumlah fisik yang sebenarnya tersedia di gudang atau stok. Kedua, akun beban dibayar di muka atau expense, yaitu misalnya sewa atau asuransi yang dibayar di awal, di mana perlu disesuaikan bagaimana yang sudah menjadi beban dan mana yang masih menjadi aset. Ketiga, yaitu penyusutan aset tetap atau depreciation untuk mengalokasikan beban atau penurunan nilai manfaat dari aset tetap seperti peralatan toko, gudang, atau kendaraan. Keempat, pendapatan diterima di muka, itu untuk uang yang sudah diterima dari pelanggan tetapi barang dagangannya belum sepenuhnya diserahkan,
sehingga harus dipisahkan antara utang, kewajiban, dan pendapatan yang sah. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Menurut Charles, akural basis atau dasar akural mewajibkan perusahaan untuk mengakui pengaruh transaksi pada saat transaksi itu terjadi tanpa memandang apakah kas sudah diterima atau dikeluarkan. Jurnal penyesuaian merupakan alat mekanis yang digunakan untuk menerapkan prinsip akural ini. Tujuannya adalah untuk mematuhi prinsip penandingan, yaitu memastikan bahwa semua pendapatan diakui pada periode saat beban tersebut membantu menghasilkan pendapatan, sehingga laba bersih yang dilaporkan menjadi benar dan akurat. Dari teori yang ada, saya menyadari bahwa konsep akural merupakan usaha untuk merekam realitas ekonomi dengan lebih akurat dibandingkan hanya mencatat berdasarkan arus kas yang masuk dan keluar. Saya memahami bahwa tanpa melakukan jurnal penyesuaian, kita bisa terjebak dalam situasi di mana laporan keuangan terlihat sangat menguntungkan di satu periode hanya karena banyak uang yang masuk, sementara di sisi lain terdapat biaya besar yang belum dicatat karena belum dibayar secara tunai. Jurnal penyesuaian berfungsi untuk memastikan bahwa pendapatan dan biaya dicatat pada saat yang bersamaan. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh bukan hanya angka sisa dari uang yang ada di rekening bank, tetapi merupakan representasi yang sebenarnya dari kinerja operasional perusahaan. Dengan kata lain, penerapan kedua prinsip ini melalui penyesuaian sangat penting agar informasi keuangan tidak menyesatkan dan benar-benar objektif bagi setiap pembaca. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian B, identifikasi. Soalnya, tentukan apakah akun berikut memerlukan penyesuaian di akhir periode. Akunnya yaitu 1 sewa dibayar di muka, akun kedua yaitu persediaan barang dagang, akun ketiga yaitu peralatan toko, dan akun keempat yaitu beban gaji yang masih harus dibayar. Baik, saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu akun sewa dibayar di muka perlu penyesuaian. Alasannya, seiring berjalannya waktu, manfaat dari sewa yang telah dibayar di awal akan habis terpakai. Penyesuaian dilakukan untuk memindahkan bagian sewa agar laporan rugi mencerminkan biaya yang sebenarnya pada periode tersebut. Baik, saya akan menjawab soal bagian 2, yaitu akun persediaan barang dagang perlu penyesuaian. Alasannya, di akhir periode jumlah persediaan yang tercatat di buku besar seringkali berbeda dengan jumlah fisik yang ada di gudang. Akibatnya adanya barang rusak, hilang, atau terjual. Penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan saldo buku dengan hasil pemeriksaan fisik dan stock of name agar nilai aset neraca dapat menjadi akurat. Soal ketiga, akun peralatan toko perlu penyesuaian. Alasannya karena peralatan toko adalah salah satu aset yang mengalami penurunan nilai guna atau kerusakan fisik selama masa penggunaannya. Penyesuaiannya dilakukan melalui akun akumulasi penyusutan untuk mencatat beban penyusutan pada periode yang sedang berjalan dengan prinsip penandingan. Baik, saya akan menjawab soal keempat, yaitu akun beban gaji yang masih harus dibayar perlu penyesuaian. Alasannya, seiring dengan berjalannya waktu, karyawan telah menyelesaikan pekerjaan mereka sampai akhir bulan, namun pembayaran gaji dilakukan pada awal bulan. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip akuntansi, beban ini agar harus cepat dicatat pada periode ketika jasa karyawan tersebut diterima meskipun kasnya belum dikeluarkan, untuk memastikan bahwa utang dan biaya tidak tercatat lebih rendah dari seharusnya. Baik, saya akan menjawab soal bagian C. Soalnya yaitu latihan penyusunan ayat jurnal penyesuaian. Soal pertama yaitu persediaan awal sebesar 12 juta, hasil perhitungan fisiknya sebesar 9 juta. Soal kedua, sewa dibayar di muka sebesar 6 juta untuk 6 bulan, sudah terpakai 3 bulan. Soal ketiga, peralatan toko senilai 10 juta, penyusutan peralatannya sebesar 2 juta. Soal keempat yaitu gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian 1, yaitu analisis penyesuaian. Persediaan barang dagang berdasarkan data yang tersedia dapat persediaan awal sebesar 12 juta rupiah. Namun setelah dilakukan perhitungan fisik, di akhir periode nilai barang yang benar-benar ada di gudang hanya sebesar 9 juta rupiah.
Selisih antara catatan buku sebesar 12 juta rupiah dan hasil fisik sebesar 9 juta rupiah adalah sebesar 3 juta rupiah. Saya memahami bahwa angka 3 juta rupiah ini merepresentasikan nilai barang yang telah keluar dari gudang, baik karena terjual, rusak maupun hilang. Oleh karena itu, saldo di buku besar harus diturunkan agar sesuai dengan kenyataan di lapangan. Penyusunan jurnalnya. Penyesuaiannya, di sisi debit beban persediaan barang dagang sebesar 3 juta rupiah dan di sisi kredit persediaan barang dagang sebesar 3 juta rupiah. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Analisis penyesuaian sewa dibayar di muka. Berdasarkan data transaksi perusahaan memiliki saldo sewa dibayar di muka sebesar 6 juta rupiah yang dialokasikan untuk masa 6 bulan hingga akhir periode tanggal 31 Desember. Manfaat sewa yang telah dikonsumsi adalah selama 3 bulan, yaitu karena 6 juta untuk 6 bulan, maka 1 juta dalam 1 bulan. Karena telah dipakai 3 bulan, maka 1 juta kali 3 bulan sama dengan 3 juta. Dengan demikian, nilai 3 juta telah berubah statusnya dari hak aset menjadi biaya atau beban. Penyusunan jurnalnya. Penyesuaiannya, di sisi debit beban sewa sebesar 3 juta, di sisi kredit sewa dibayar di muka 3 juta. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Berdasarkan data perusahaan, terdapat peralatan toko senilai 10 juta. Perusahaan telah menetapkan nilai penyusutan tetap sebesar 2 juta per tahun. Saya mengerti bahwa jumlah sebesar 2 juta ini merupakan pembebanan atas berkurangnya manfaat ekonomi atau kerusakan fisik perangkat selama 1 tahun pemakaian. Baik, di sisi debit beban penyusutan peralatan sebesar 2 juta rupiah dan di sisi kredit akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta rupiah. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 4. Gaji karyawan yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000. Ini merupakan kewajiban yang sudah terjadi namun belum dibayar. Di sisi debit beban gaji sebesar 1.500.000 dan di sisi kredit utang gaji sebesar 1.500.000. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian D, yaitu dampak terhadap laporan keuangan. Soalnya yaitu 1. Apa saja dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Soal kedua, jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat? Soal ketiga, apakah laba yang akan terlalu besar atau terlalu kecil? Soal keempat, bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian pertama, yaitu dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan. Aset atau persediaan akan tercatat terlalu tinggi di neraca karena masih menggunakan nilai awal yang lebih besar. Hal ini juga mengakibatkan harga pokok penjualan atau HPP menjadi tidak akurat. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, kewajiban atau utang di neraca akan tercatat terlalu rendah karena ada utang gaji yang tersembunyi. Baik, saya akan menjawab soal ketiga. Apakah laba terlalu besar atau terlalu kecil? Laba akan terlalu besar. Hal ini dikarenakan beban seperti beban sewa penyusutan dan gaji tidak diakui, sehingga pengaruh pendapatan menjadi lebih sedikit dari yang seharusnya. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Pengaruh jurnal penyesuaian secara umum. 1. Laporan laba rugi memastikan semua pendapatan dan beban diakui pada periode yang tepat sehingga angka laba rugi menjadi akurat. Kedua, yaitu neraca memastikan nilai aset kewajiban dan ekuitas menunjukkan kondisi saldo yang sebenarnya pada tanggal pelaporan. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian E, yaitu studi kasus mini. Perusahaan dagang Toko Maju Jaya memiliki data berikut pada tanggal 31 Desember. 1. Sewa dibayar di muka sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan mulai dari tanggal 1 Oktober. 2. Persediaan menurut buku sebesar 20 juta rupiah. 3. Persediaan hasil fisik sebesar 16.500.000 rupiah. 4. Beban listrik yang masih harus dibayar. Soalnya yaitu 1. Identifikasi akun yang perlu disesuaikan. Soal kedua, buat ayat jurnal penyesuaian, dan soal ketiga, jelaskan dampak terhadap laba. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu 1. Identifikasi akun yang perlu disesuaikan, yaitu 1. Sewa dibayar di muka.
perlu disesuaikan karena sebagian masa sewa sudah terlewati atau menjadi beban dari Oktober hingga Desember. Kedua yaitu persediaan barang dagang perlu disesuaikan karena ada perbedaan antara catatan buku dengan hasil perhitungan fisik di lapangan. Ketiga yaitu beban listrik atau utang. Beban perlu dicatat karena ada pemakaian listrik yang sudah terjadi namun belum dibayar per tanggal pelaporan. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Ayat jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. 1. Sewa dibayar di muka. Perhitungannya sewa sebesar 12 juta rupiah untuk 12 bulan. Maka 1 juta per bulan terpakai dari 1 Oktober sampai 31 Desember maka 3 bulan. Maka beban sewa 3 bulan kali 1 juta sebesar 3 juta rupiah. Jurnalnya di sisi debit beban sewa sebesar 3 juta rupiah dan di sisi kredit sewa dibayar di muka sebesar 3 juta rupiah. Kedua, persediaan barang dagang. Perhitungan saldo buku 20 juta rupiah. Fisik sebesar 16.500.000. Terdapat kekurangan selisih sebesar 3.500.000. Jurnalnya di sisi debit beban persediaan barang dagangan sebesar 3.500.000 dan di sisi kredit persediaan barang dagangan sebesar 3.500.000. Ketiga yaitu beban listrik. Perhitungan langsung mencatat beban yang masih harus dibayar. Jurnalnya di sisi debit beban listrik sebesar 800.000, di sisi kredit utang listrik atau beban yang masih harus dibayar sebesar 800.000. Baik, di sini saya akan menjawab soal nomor 3 yaitu dampak terhadap laba. Pertama, jenis penyesuaiannya beban sewa. Dampak pada labanya berkurang 3 juta rupiah karena mengakui adanya biaya sewa yang sudah menjadi hak guna. Kedua, jenis penyesuaian selisih persediaan. Dampaknya pada laba berkurang sebesar 3.500.000 karena mengakui penurunan nilai aset, barang hilang atau rusak menambah HPP. Jenis penyesuaian beban listrik. Dampak pada laba berkurang 800.000. Alasannya karena mengakui kewajiban biaya operasional yang telah digunakan layanan tersebut. Total dampak berkurang sebesar 7.300.000. Laba bersih akan lebih rendah dibandingkan sebelumnya. Baik, di sini saya akan menjawab soal bagian F, pertanyaan reflektif. Mengapa jurnal penyesuaian penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang ada dan relevan bagi pengambilan keputusan? Baik, saya akan menjawab yaitu jurnal penyesuaian berfungsi sebagai penghubungan antara transaksi kas dan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Tampak adanya penyesuaian laporan keuangan hanya mencerminkan apa yang telah dibayarkan atau diterima dalam bentuk tunai, bukan kejadian yang sebenarnya. Bagi para pengambil keputusan seperti investor atau manajer, laporan yang telah disesuaikan memberikan gambar yang akurat tentang kinerja. Misalnya, jika satu perusahaan tidak mencatat penyusutan mesin, laba akan terlihat tinggi, padahal sebenarnya nilai aset mesin tersebut terus menurun. Informasi yang tidak akurat seperti dapat membingungkan baik pihak internal maupun eksternal dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.